Episode 9 dimulai. Film dibuka dengan rencana besar Ketua Ju dan Ajudan 6 yang sudah mendapatkan informasi tentang Jinchol dan Hanso. Karena beberapa jam yang lalu Ketua Ju akan melakukan sesuatu yang sangat besar untuk mengalahkan agen Kim. Kemudian acara dialog pemerintah antar Korea pun siap dimulai. Di sana sudah ada Perdana Menteri yang bernama Sim Jong-son. Namun dia mendapatkan informasi kalau dialog tersebut telah dibatalkan karena pihak dari Korea Selatan tidak siap. Jenderal Korea Utara ini tahu kalau Korea Selatan sudah menyembunyikan Jenderal Eng Ryong dan dia juga dilindungi oleh seseorang buronan Republik kelas 1. Maka dari itu, Jenderal Korea Utara ini meminta agar membawa 2 orang pengkhianat ini karena jika tidak mereka akan membatalkan dialog, bahkan dirinya pun mengancam kalau hubungan antara Korea Utara dan Selatan akan berubah drastis. Karena keadaan sudah tidak bisa terbendung, semua kelompok mengejar agen Kim dan Eng Ryong yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Jenderal Korea Utara sangat senang melihat Perdana Menteri Korea Selatan bertekuk lutut dengannya. Lalu rencana selanjutnya pun dimulai. Selanjutnya, Kang Guk-chol sudah siap menyerahkan Kim dan Eng Ryong ke kelompok militer Korea Utara. Lalu Jenderal Jang menjelaskan kalau Eng Ryong tidak boleh mati sebelum mereka tahu informasi tentang rudal balistik. Namun Kang Guk-chol tidak bisa melawan perintah dari Perdana Menteri. Di sini Jenderal Jang yakin kalau Kim bisa bebas dari Korea Utara karena dia pasti akan melakukan apapun demi bertemu dengan putrinya lagi. Dan Kang Guk-chol disuruh untuk diam dan melihatnya saja. Scene beralih di mana Jinchol dan Hanso siap membantu menyelamatkan Kim dari Korea Utara. Tapi sebelum itu, iklan dulu guys. Kembali dengan Kim, ajudan Korea Utara memberitahu kepada Jenderal kalau Kim dan Eng Ryong sudah dipisahkan. Dengan cepat mereka akan mengeksekusi Eng Ryong terlebih dahulu. Sedangkan Kim dibawa bertemu dengan Ketua Ju, lalu dirinya langsung ditodongkan pistol olehnya. Namun Ketua Ju sendiri tidak ingin menghabisinya sekarang. Kim dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil Ketua Ju. Tapi tiba-tiba Kim berhasil melawan dan membalikan keadaan. Di saat yang tepat, Jinchol dan Hanso datang dan menolong Kim. Dalam keadaan terdesak, Ketua Ju menawarkan membuat kesepakatan yaitu dirinya harus hidup jika ingin tahu keberadaan Jenderal Eng Ryong. Kembali dengan Minji yang terus menunggu dan menunggu kabar dari ayahnya. Kemudian ajudan Korea Utara ini yang bernama Jang Tae-san sudah sampai di perbatasan antar Korea. Dia berkata kalau mereka harus menjaga ketat tempat ini karena dari kejauhan Gangsong sudah memiliki rencana yang lain. Ajudan ini membawa mayat Eng Ryong untuk dipertemukan dengan Jenderal Korea Utara. Tapi secara mengejutkan, Eng Ryong masih hidup karena sebelumnya mereka sudah menyiapkan rencana. Di sini Jenderal Korea Utara tidak ingin membuang waktu. Eng Ryong harus menjelaskan tentang sejauh mana informasi rudal balistik yang ia sudah berikan ke Korea Selatan. Di lain tempat, kelompok Kim sudah bertemu dengan Sang A dan Paman Lim. Mereka memberitahu kalau mobil Korea Utara baru saja tiba di hotel dengan membawa tas besar. Kim tahu kalau di dalam tas besar itu adalah Eng Ryong. Dan Sang A memberi informasi kalau sekitar hotel tersebut sudah dijaga ketat oleh pihak BIN dan militer Korea Utara dan Selatan. Tujuan kelompok Kim jelas, menuju lantai 4 atau 5 tempat di mana Eng Ryong berada. Namun mereka semua bingung bagaimana caranya biar bisa masuk ke dalam sana. Lalu Kim berkata kalau dia bisa membawa Eng Ryong hidup-hidup, Ketua Ju akan selamat. Dan akhirnya Ketua Ju memberitahu kalau ada lorong yang langsung menuju ke kantor ketua. Di sini agen Kim menjelaskan semua rencana yang akan mereka lakukan karena mereka akan memiliki waktu selama 10 menit agar bisa menemukan dan membawa Eng Ryong keluar dari sana hidup-hidup. Pada malam harinya mereka sudah siap untuk memulai rencananya dengan pakaian rapi dan senjata lengkap. Rencana pertama mereka akan menembus barikade di luar. Lalu mereka berhasil masuk ke dalam lorong dan Gangsong pun mengikutinya.
Setelah sudah sampai di kantor Ketua Ju, mereka langsung membuka denah hotel tersebut untuk menyiapkan strateginya. Namun Ketua Ju sudah merencanakan rencana cadangan. Rencana pun dimulai. Jinchol dan Sang A menyamar menjadi koki hotel dengan membawa Hanso di kolong trolinya. Sedangkan Kim sendiri akan menyelesaikan tugasnya untuk mencari keberadaan Eng Ryong. Di luar sana, Paman Lim berperan sebagai petugas laundry hotel. Ternyata tim Jinchol datang ke ruangan CCTV Korea Utara dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Sang A memeriksa CCTV dan berhasil menemukan lokasi Eng Ryong berada di lantai 5 kamar VIP dan memberitahukan itu kepada Kim. Dengan cepat Kim langsung datang ke kamar Jenderal Korea Utara. Di sana Eng Ryong sedang disiksa agar dirinya mengaku. Tapi tiba-tiba anggotanya melaporkan kalau nomor 66 kabur dan ajudan Korut ini yakin kalau Kim akan datang ke sini. Dia pun langsung bergerak untuk mengamankan semuanya. Karena keadaan sudah aman, Jenderal Korea Utara pun berkata kalau Eng Ryong pasti akan hidup karena dia tidak peduli dengan informasi rudal tersebut. Yang dia butuhkan hanyalah informasi tentang dana yang dialirkan ke Makau untuk operasi melawan Korea Selatan. Karena Eng Ryong menukarkan 8 juta dolar dengan chip yang disimpannya di berangkas pribadinya. Dia harus memberikan kartu akses ke berangkasnya. Lalu dia akan diselundupkan ke negara berkembang, tapi tiba-tiba Kim langsung melumpuhkan Jenderal Korea Utara itu. Waktu sudah tersisa 5 menit lagi. Mereka harus segera membawa Eng Ryong keluar dari sana. Di sini Kim memberitahu kalau militer Korea Utara tidak akan menembak tim Jinchol. Maka dari itu mereka harus bergerak dengan cepat. Paman Lim sudah siap di posisinya. Lalu Jinchol dan Hanso mengalihkan perhatian mereka dan melumpuhkan militer Korea Utara di sana. Lalu ajudan Korut sudah mulai curiga dengan situasi sekarang. Sang A berhasil keluar tepat waktu ketika ajudan Korut ini tiba di ruangan CCTV. Sampai ajudan ini mengeluarkan alat untuk menghentikan semua sinyal komunikasi yang ada di dalam hotel. Kim dan Jenderal Eng Ryong berhasil keluar dari kamar tersebut setelah melumpuhkan 2 penjaga Korea Utara. Mereka tidak punya banyak waktu. Kim terus melumpuhkan satu persatu militer Korea Utara yang ada di dekatnya. Kemudian ajudan Korea Utara sudah berhasil menemukan keberadaan kelompok Kim karena sudah berhasil mengaktifkan CCTV-nya kembali. Dia akan meledakkan semuanya dengan bom EMP. Jinchol dan Hanso sudah berhasil melumpuhkan 20 orang, tapi tiba-tiba 4 orang Korea Utara sudah siap menunggunya. Hanso yang lelah sengaja tidak menekan tombol lift untuk membukanya. Waktu tersisa 2 menit lagi, Kim sudah berada di dekat area bongkar muat di mana Paman Lim berada. Namun bom EMP pun diaktifkan. Hal itu membuat semua daya listrik di hotel menjadi padam. Dalam keadaan gelap, jagoan kita semua masih tetap konyol dan berhasil mengalahkan mereka. Di lain sisi, Jenderal Korea Utara pun sudah tersadar dan menyuruh mereka untuk membunuh Kim dan Jenderal Eng Ryong. Waktu tersisa 1 menit, namun saat Kim tiba di area bongkar muat, Paman Lim sudah tidak ada di sana, sampai baku tembak pun terjadi. Selanjutnya Hanso sudah bertemu dengan ajudan Korea Utara dan siap bertarung. Kembali dengan Ketua Ju yang berhasil melepaskan ikatan tangannya dengan korek api yang terus mengingat penyiksaan oleh Pak Kim. Hanso sudah mulai terpojok dengan Jang Tae-san karena Jang Tae-san adalah atlet judo yang mengenal betul Hanso dengan teknik taekwondonya.
Di sisi lain, Kim masih berhasil melumpuhkan militer Korea Utara. Dengan segala cara, Hanso berhasil melumpuhkan Jang Tae-san. Selanjutnya, Kim dan Eun Ryong sudah terpojok, lalu Eun Ryong mengancam akan meledakkan mereka jika mereka berani mendekat. Setelah berhasil mengalahkan militer Korea Utara, Jin Chol dan Hanso dikejutkan dengan ketua Ju yang berhasil melepaskan ikatan. Dan dia pun memperlihatkan video anak Jin Chol dan Hanso yang sedang disandra. Keadaan sekarang membuat kelompok Kim benar-benar terpojok dan episode pun berakhir.